Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Kembali lagi bersama saya, Mr. YV. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan untuk mengikuti UTBK gelombang kedua untuk soal TKA Saintek Matematika. Soal ini dibuat berdasarkan soal yang sudah pernah keluar pada UTBK 2021 gelombang pertama. Oke, mari kita membahas soal yang pertama. Diberikan dari aritmatika X1, X2, X3, dan seterusnya dengan X3 plus X4 sama dengan minus 3. Jika X1 plus X6 plus X7 sama dengan 2, maka X1 plus X2 plus titik-titik plus X7 sama dengan titik-titik. Untuk menentukan suku Kn dari suatu deret aritmatika, kita gunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Kemudian untuk menentukan jumlah N suku pertama dari suatu deret aritmatika adalah Sn sama dengan N per 2 dikali A plus N min 2A ya, plus N min 1 kali B. Dengan B itu adalah beda dari suku-suku pada deret aritmatika. Kemudian A itu adalah suku pertama di soal, itu adalah X1, ini sama dengan A atau sama dengan U1. Kemudian X2 itu adalah U2 atau suku kedua, dan seterusnya. Nah, UN itu adalah suku ke-N. Pada soal diketahui suku ketiga ditambah suku keempat, berarti ini saya bisa tuliskan U3 ditambah U4 sama dengan minus 3 ya. Kemudian ini U1 plus U6 plus U7 sama dengan 2. Sedangkan ditanyakan adalah jumlah 7 suku pertama dari deret, berarti S7 yang ditanyakan. Nah, maka kita melihat yang pertama, kita tuliskan U3 itu sama dengan A plus, itu suku pertamanya A, ditambah dengan N min 1, berarti 3 min 1 dikali B, atau U3 nya sama dengan A plus 2B. Dengan cara yang sama kita dapatkan U4 nya sama dengan A plus 3B. Jika kita jumlahkan ini, maka U3 plus U4 nya min 3 yang diketahui di soal, ini jadi 2A plus 5B. Ini misalnya persamaan 1. Kemudian X1 plus X6 plus X7 sama dengan 2. Berarti kita bisa tuliskan lagi ini menjadi U1 sama dengan A atau suku pertama. U6 itu kan suku ke-6 atau sama dengan A plus 5B. Kemudian U7 nya sama dengan A plus 6B. Jika kita jumlahkan ini jadi U1 plus U6 plus U7 kan 2. Ini sama dengan 3A plus 11B, persamaan kedua. Kemudian dari kedua persamaan itu kita kalikan masing-masing dengan 3 dan 2, maka kita dapatkan ini kita kalikan dengan 3, yang di sini kita kalikan dengan 2, maka kita bisa tuliskan ulang menjadi minus 6 sama dengan 9 ya. Minus 9 sama dengan 6A plus 15B. Kemudian yang keduanya 4 sama dengan 6A plus 22B. Maka ini kita kurangkan ya, kita kurangkan, maka dapatnya minus 13. Minus 13 sama dengan minus 7B. Maka B nya sama dengan 13 per 7. Jadi kita dapatkan beda dari setiap suku pada deret aritmatika adalah 13 per 7. Maka suku pertamanya kita boleh gunakan persamaan 1 atau persamaan 2. Kita dapatkan minus 3 sama dengan 2A plus 5 kali 13 per 7. Nah, ini sama dengan minus 3 minus 65 per 7 ya. 65 per 7 sama dengan 2A. Maka 2A nya ini sama dengan minus 86 per 7, atau A nya sama dengan minus 43 per 7 ya. Ini adalah suku pertamanya.
Jadi suku pertamanya minus 43/7, bedanya adalah 13/7. Maka S7-nya sama dengan 7/2, kita gunakan rumus SN, 7/2 dikalikan dengan 2A, berarti 2 dikali minus 43/7 ditambah 7 kurang 1 dikali bedanya adalah 13/7. Nah, ini kita coret 7, maka kita dapatkan 1/2 dikali minus 86 plus 6 kali 13 ya. 6 kali 13 itu 78. Nah, maka S7-nya sama dengan 1/2 dikali minus 8 ya. Maka ini sama dengan minus 4. Jadi jawabannya E. Oke, berikutnya kita membahas soal yang kedua. Diketahui fungsi f dan g dengan fx sama dengan x kuadrat plus g 1 minus 4x kuadrat. Jika g5 sama dengan 2 dan g aksen 5 sama dengan minus 1, maka f aksen minus 1 sama dengan titik-titik. Kita turunkan dulu fungsi fx menjadi f aksen x sama dengan 2 pangkat 2, kita pindahkan ke depan, kemudian kita kalikan dengan fungsi yang di dalam kurung x kuadrat plus g 1 min 4x, kemudian 2 kurang 1, maka ini berpangkat 1 dikalikan dengan turunan suku yang di dalam kurung, berarti x kuadrat maka turunannya 2x plus g aksen 1 minus 4x dikali dengan turunan 1 minus 4x, berarti ini dikali dengan minus 4 ya. Nah, maka ini kita bisa tuliskan kembali menjadi f aksen x sama dengan 2 kali x kuadrat plus g 1 minus 4x kali 2x minus 4g aksen 1 minus 4x. Maka kita substitusikan x nya sama dengan minus 1, maka ini menjadi f aksen minus 1 sama dengan 2 dikali minus 1 kuadrat plus g 1 minus 4 dikali minus 1. Kemudian kita kalikan dengan 2 kali minus 1, 2 kali minus 1 minus 4 g aksen 1 minus 4 kali min 1. Nah, maka ini menjadi f aksen min 1 sama dengan 2 kali 1 plus g5 ya, ini 1 plus 4 maka g5, kemudian dikali dengan minus 2 minus 4 dikali g aksen 5. Nah, maka sama dengan 2 dikali 1 plus g5 nya kan 2, kemudian dikali dengan minus 2 minus 4 kali g aksen 5 minus 1. Nah, ini kan sama dengan 2 dikali 3 minus 2 plus 4, berarti ini 2. Maka f aksen min 1 nya sama dengan 4 kali 3 berarti 12. Oke, 12A. Oke, berikutnya kita membahas soal yang ketiga. Jika fungsi f dengan inverse dari f komposisi f 10 sama dengan 5b dan f 3x minus 5 sama dengan 2x plus 4, maka nilai b sama dengan. Soal ini kita selesaikan dengan menggunakan konsep inverse dari suatu fungsi dan komposisi fungsi ya. Nah, misalnya inverse dari fa itu sama dengan c, maka kita bisa tuliskan ini fc itu sendiri pasti sama dengan a. Maka dari soal ini
inverse dari F komposisi F 10 sama dengan 5B, maka F komposisi F dari 5B itu pasti bernilai sama dengan 10. Nah, sekarang kita cari terlebih dahulu fungsi fx-nya, karena diketahui di sini adalah f 3x minus 5. Caranya misalnya kita 3x minus 5 ini sama dengan y, maka kita dapatkan ini x-nya sama dengan y plus 5 per 3. Jadi kalau kita tuliskan fy, ini tuliskan di sini, jadi fy misalnya, maka semua yang x kita ganti ke dalam y dengan mensubstitusikan x-nya sama dengan y plus 5 per 3. Maka kalau saya ganti 3x minus 5 jadi y, maka ini jadi 2 dikali x-nya y plus 5 per 3 ditambah 4. Maka fy-nya sama dengan 2y plus 10 per 3 ditambah 12 per 3, atau fy-nya sama dengan 2y plus 22 per 3, atau fx sama dengan 2x plus 22 per 3. Nah, ini merupakan fungsi fx-nya. Maka f komposisi fx itu sama dengan, kita tinggal substitusikan fx-nya ke dalam fx ya, maka jadinya 2 dikali x-nya kita ganti dengan 2x plus 22 per 3, kemudian ditambah 22 dibagi 3. Nah, ini kan sama dengan 4x plus 44 per 3 plus 66 per 3 per 3 ya. Nah, ini kan sama dengan 4x plus 110 dibagi 3 dikali 1 per 3, atau sama dengan 4x plus 110 dibagi 9. Nah, ini merupakan f komposisi fx. Itu sama dengan 4x plus 110 per 9. Nah, kita kan tahu bahwa f komposisi f 5b sama dengan 10. Berarti jika x-nya sama dengan 5b, maka f komposisi f 5b-nya itu sama dengan 10. Berarti ini kalau saya ganti f komposisi f 5b, maka x-nya saya ganti 5b, berarti ini jadi 4 dikali 5b plus 110 per 9. Kemudian f komposisi f 5b ini kan nilainya 10 tadi kan, maka ini 10 sama dengan 20b plus 110 dibagi 9. Kita kali silang, kita dapatkan 20b plus 110 sama dengan 90 ya. Maka jadinya 20b sama dengan minus 20, maka b nya kita dapatkan sebesar minus 1. Jadi jawabannya D. Oke, berikutnya kita membahas soal yang keempat. Jika x sama dengan 2 adalah solusi dari persamaan 3a log 2x plus 1 minus 2a log x kuadrat plus 21 sama dengan b minus a log x, maka 5a pangkat 2b minus 1 sama dengan titik-titik. Kita mengubah bentuk persamaan logaritma ini menjadi 3 log 2x plus 1 itu sama dengan a log 2x plus 1 berpangkat 3, kemudian minus a log x kuadrat plus 21 berpangkat 2 sama dengan b minus a log x. Karena x nya sama dengan 2, maka kita langsung saja ganti menjadi a log 2 kali 2 plus 1 pangkat 3 minus a log 2 kuadrat plus 21 pangkat 2 sama dengan b minus a log x. X nya 2 ya, a log 2. Maka ini menjadi a log 5 pangkat 3
minus A log ini 25 pangkat 2 sama dengan B minus A log 2, atau jadinya A log 5 pangkat 3 per 25 itu kan 25 pangkat 2 kan sama saja dengan 5 pangkat 4. Kemudian A log 2 nya kita pindahin ke ruas kanan, ini menjadi ke ruas kiri ya, ini menjadi A log 2 sama dengan B. 5 pangkat 3 dan 5 pangkat 4 kita coret menjadi 5, maka ini menjadi A log 1/5 kali 2, berarti 2/5 sama dengan A log A pangkat B. Ini kita coret A lognya, berarti kita dapatkan A pangkat B itu sama dengan 2/5. Berarti nilai dari 5 kali A pangkat 2B minus 1 ini kan sama saja dengan 5 kali A pangkat 2B dibagi dengan A, atau sama dengan 5 dikali dengan A pangkat B pangkat 2 dibagi A. Karena A pangkat B ini 2/5, maka ini menjadi 5 kali 2/5 pangkat 2 per A, atau sama dengan 20 per 25A, atau kita sederhanakan menjadi 4/5A. Jadi jawabannya D. Kemudian berikutnya untuk soal yang kelima, jika persamaan X plus Y sama dengan 4 dan X kuadrat minus Y plus Y kuadrat sama dengan 16 memiliki penyelesaian A, B, berarti A-nya itu X dan B-nya itu Y, dan B-nya tidak sama dengan 0, berarti Y-nya tidak sama dengan 0, maka nilai dari 3A plus B yang mungkin adalah, nah kita jadikan X-nya sama dengan 4 minus Y. Bisa juga jadikan Y sama dengan 4 minus X supaya lebih cepat, karena di sini X-nya cuma 1, maka kita jadikan saja X-nya sama dengan 4 minus Y. Maka X kuadrat minus Y plus 4Y sama dengan 16. Kita masukin nilai X-nya jadi 4 minus Y, maka ini menjadi 4 minus Y pangkat 2 minus Y plus Y pangkat 2 sama dengan 16. Nah, kita jabarkan ini persamaan 4 minus Y kuadratnya menjadi 16 minus 8Y plus Y kuadrat minus Y plus Y kuadrat sama dengan 16. Coret 16-nya, maka ini menjadi 2Y kuadrat minus 9Y sama dengan 0 ya, atau Y dikali 2Y minus 9 sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0 dan 2Y min 9 sama dengan 0. Karena B tidak sama dengan 0, berarti Y-nya tidak sama dengan 0, berarti Y yang nilainya 0 ini tidak memenuhi, maka kita pakai Y-nya sama dengan 9/2. Dengan nilai Y yang 9/2, maka X-nya sama dengan 4 minus 9/2 ya, karena X-nya 4 minus Y, maka ini jadi 8 minus 9/2, maka nilai X-nya sama dengan minus 1/2. Ini merupakan nilai A, dan Y sama dengan 9/2 ini nilai B ya. Maka 3A plus B itu sama dengan 3 dikali minus 1/2 ditambah 9/2. Ini kan jadinya 6/2 sama dengan 3 ya. Jadi jawabannya D. Oke, berikutnya kita membahas soal yang ke-6. Pada tahun 2021, Dono menabung uang 10 juta rupiah dengan bunga majemuk. Jika pada tahun 2030 tabungan Dono menjadi 80 juta rupiah, maka tabungan Dono pada tahun 2027 adalah, soal ini kita tentukan atau kita selesaikan dengan menggunakan rumus MN sama dengan MO dikali 1 plus B pangkat N.
dengan MN itu adalah saldo ketika menabung sampai pada N tahun. Kemudian N ini adalah periode tabungan, dan B merupakan bunga majemuknya atau suku bunganya, dan M0 merupakan tabungan awal atau saldo awal dari tabungan. Pada soal, Dono menabung pada tahun 2021 itu 10 juta, maka M0-nya adalah 10 juta. Kemudian pada tahun 2030 tabungan Dono menjadi 80 juta ya. Tahun 2030 dari 2021, maka N-nya sama dengan 9 tahun. 9 tahun berarti pada 9 tahun ini MN-nya atau M9-nya sama dengan 80 juta. Berarti dengan data yang ada, kita bisa substitusikan ke dalam rumus. MN-nya sama dengan 80 sama dengan 10 dikali 1 plus B pangkat N-nya 9. Maka 1 plus B pangkat 9 sama dengan 8, atau 1 plus B ini sama dengan 8 pangkat 1 per 9. Kemudian dari tahun 2021 sampai tahun 2027, ini berarti periodenya N-nya selama 6 tahun ya. Maka M6-nya, jadi tabungan Dono pada tahun 2027 itu sama dengan M0-nya 10 juta dikali dengan 1 plus B pangkat 6, atau sama dengan 10 juta dikali 1 plus B-nya kita ganti jadi 8 pangkat 1 per 9 pangkat 6 ya. Jadi ini 10 juta dikali 8 pangkat 6 per 9 ini kan 2 per 3 ya. Atau 10 juta dikali 2 pangkat 3 berpangkat 2 per 3. Ini kita coret 3-nya, maka jadi 2 pangkat 2 itu 4. Berarti M6-nya sama dengan 4 kali 10 juta berarti 40 juta. Maka tabungan Dono pada tahun 2027 itu sebesar 40 juta rupiah ya. Kemudian berikutnya untuk soal yang 27, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 5 meter dan memantul kembali dengan 3/5 kali tinggi semula. Panjang lintasan gerak bola sampai berhenti adalah, kita gunakan rumus S tahingga, yaitu jumlah suku tahingga dari suatu deret geometri, yaitu S tahingga sama dengan A, yaitu suku pertama, dibagi dengan 1 kurang R. R itu merupakan rasio dari deret geometrinya. Nah, lintasan mula-mula bola dijatuhkan kemudian memantul sampai berhenti. Nah, lintasan awalnya itu adalah 5 meter untuk turun. Ketika turun, lintasan mula-mulanya 5 meter, maka untuk lintasan turun, S tahingga turun itu sama dengan 5 dibagi dengan 1 kurang R-nya 3/5. Ini sama dengan 2 per 5 ya. Atau sama dengan 25 bagi 2 berarti 12,5 meter. Ini ketika lintasannya turun dijumlahkan. Kemudian untuk lintasan naik ya, S tahingga untuk naik. Nah, kita cari dulu nih, pada saat naik mula-mulanya itu setinggi berapa meter, berarti 5 ya. Untuk naik lintasan awal ya, lintasan awal untuk naik itu berarti 5 kali 3/5. Ini kita coret, maka ini 3. Berarti 3 dibagi dengan 1 kurang 3/5 sama dengan 3/2/5 sama dengan 15/2 berarti 7,5 meter. Maka panjang lintasan gerak bola sampai berhenti ya, berarti lintasan totalnya itu sama dengan
S turun dan S naik ya, berarti 12,5 plus 7,5 sama dengan 20 meter. Jadi jawabannya D. Oke, berikutnya kita membahas soal yang ke-8. Jika 1 minus kotangan A sama dengan minus 1/3, maka nilai dari sin 2A plus cos 2A sama dengan titik-titik. Nah, 1 min kotangan A sama dengan 1/3 ini kita tuliskan menjadi kotangan A itu sama dengan 1 plus 1/3 itu sama dengan 4/3 ya. Nah, kotangan A ini kan sama dengan 1 per tan A sama dengan 4/3, berarti tan A nya sama dengan 3/4, berarti dari segitiga siku-siku ini sudut A nya, kemudian karena tan A nya 3/4 berarti sisi tegaknya 3, sisi alasnya 4, berarti sisi miringnya 5. Maka dari sini kita dapatkan sin A nya 3/5 dan cos A nya sama dengan 4/5, sehingga sin 2A ya. Ingat bahwa sin 2A itu kan sama dengan 2 sin A cos A, maka ini jadinya 2 kali sin A nya kan 3/5 dikali cos A nya 4/5, maka ini sama dengan 24/25. Kemudian cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A minus sin kuadrat A, itu sama dengan 2 dikali 4/5 kuadrat minus 4/5 kuadrat cos A nya kuadrat, kemudian dikali sin kuadrat, maka jadinya 3/5 kuadrat ya, ini jadinya 16 minus 9/25 atau sama dengan 7/25 ya. Maka sin 2A plus cos 2A nya sama dengan 24/25 ditambah 7/25, berarti 31/25 ya. Jadi jawabannya E. Oke, berikutnya kita membahas soal yang ke-9. Diberikan fungsi f dengan fx lebih besar sama dengan 0 untuk setiap x elemen R. Daerah P, x, y dengan y lebih besar sama dengan 0 lebih kecil sama dengan fx dengan batasan x lebih besar sama dengan minus 7 lebih kecil sama dengan 0, dan Q sama dengan x, y dengan y lebih besar sama dengan 0 lebih kecil sama dengan fx dengan batasan x lebih besar 0, x lebih besar sama dengan 0 lebih kecil sama dengan 1, berturut-turut mempunyai luas m dan n. Maka integral dari x kuadrat f1 minus x pangkat 3 dx sama dengan titik-titik dengan batasan 0 sampai 2 ya. Nah, maka dari P untuk daerah P itu kita bisa tuliskan L-nya, LP-nya sama dengan integral dari minus 7 sampai 0 fx dx. Ini sama dengan M, diketahui di soal. Kemudian daerah Q kita bisa tuliskan LQ nya sama dengan integral dari 0 sampai 1 fx dx, ini sama dengan N dari soal. Maka kita selesaikan dulu integral dari 0 sampai 2 x kuadrat f 1 minus x pangkat 3 dx. Nah, ini kita misalkan 1 minus x pangkat 3 itu sama dengan U. Maka minus 3x pangkat 2 dx itu sama dengan du. Berarti x kuadrat dx itu sama saja dengan min 1/3 du. Maka integral dari soal kita bisa tuliskan kembali menjadi sama dengan integral 0 sampai 2
F 1 minus X pangkat 3 X kuadrat dx. Nah, jika kita ubah integralnya dalam U, ya, X-nya kita ganti di dalam U, maka batasannya juga kita ganti. Karena U-nya sama dengan 1 minus X pangkat 3, maka untuk X sama dengan 0, kita dapatkan nilai U1-nya sama dengan 1 minus 0 pangkat 3, berarti sama dengan 1. Kemudian untuk X sama dengan 2, maka U2-nya sama dengan 1 minus 2 pangkat 3, berarti ini minus 7. Maka ini kita bisa ganti di dalam batasan dari minus 7 sampai 1. Ini berarti udah di dalam U. Kita ganti ini F-nya FU. Kemudian X kuadrat dx-nya kita ganti jadi minus 1/3 du. Oke. Nah, maka kita tuliskan di sini. Ini kan saya bisa tuliskan kembali menjadi sama dengan minus 1/3 integral dari minus 7 sampai 1 FU du. Nah, ini juga kita ganti menjadi dalam fungsi X, ya. Jadinya 1/3 integral minus 7 sampai 1 fx dx. Nah, ini kan kita bisa tuliskan, kita bisa jabarkan menjadi batasan dari minus 1/3 dikali integral dari minus 7 sampai 0 fx dx ditambah integral dari 0 sampai 1 fx dx. Nah, karena kita tahu bahwa LP yaitu integral fx dx dari minus 7 sampai 0 adalah M, dan LQ adalah integral fx dx dari 0 sampai 1 sama dengan N. Nah, ini kan kita tinggal ganti aja nih 1/3 dikali M ditambah N. Jadi jawabannya adalah E. Oke, berikutnya kita membahas soal yang ke-10. Jika lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0 yang berpusat di titik 1,-1 dan menyinggung garis y sama dengan x, maka nilai a plus b plus c sama dengan titik-titik. Nah, suatu lingkaran, persamaan umum lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0, itu pusat lingkaran itu di minus 1/2a, min 1/2b. Maka lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0, pusatnya kita bisa tuliskan sebagai minus setengah a, min setengah b. Nah, dari soal diketahui pusat lingkaran tersebut adalah 1, minus 1. Maka kita bisa tuliskan min 1/2a sama dengan 1. Maka nilai a-nya sama dengan minus 2. Jadi a-nya kita sudah dapat, yaitu besarnya minus 2. Kemudian min setengah b-nya sama dengan min 1. Maka kita dapatkan nilai b-nya sama dengan 2, ya. Jadi b-nya sama dengan 2. Nah, untuk mencari nilai c-nya, kita substitusikan y sama dengan x ini ke dalam persamaan lingkaran, karena dibilang menyinggung, ya. Dari soal dibilang menyinggung garis y sama dengan x. Maka kita mencoba mensubstitusikan y sama dengan x ke dalam persamaan lingkaran, maka menjadi ini x kuadrat plus ax plus bx plus c sama dengan 0, atau ini 2x kuadrat plus a plus bx plus c sama dengan 0. Nah, karena nilai a nya min 2, b nya 2, maka ini jadi 2x kuadrat plus min 2 plus 2x plus c sama dengan 0, atau 2x kuadrat plus c sama dengan 0. Nah,
Karena menyinggung garis, maka determinannya harus sama dengan 0. Determinan dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus c sama dengan 0. Dengan determinan itu kan b kuadrat min 4 kali a kali c sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat 2x kuadrat plus c sama dengan 0 ini kita dapatkan b nya 0. Jadi ini 0 kuadrat minus 4 kali a nya 2 dikali c sama dengan 0, maka kita dapatkan nilai c nya itu sama dengan 0. Maka a plus b plus c itu sama dengan minus 2 plus 2 plus 0 sama dengan 0. Jawabannya A.